Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin melanjutkan presentasi dari kelompok pertama tentang kalkulasi dari automatic sprinkler system. Baik, dari kelompok 2 ada Bang Afdal, Abdul Fajri Salim, Bang Fandi, Bang Steven, dan saya sendiri Zahwa. Untuk introduction-nya, awalnya kita mulai dari Bang Steven. Ya, silakan Bang Steven. Ya, makasih Sa. Terima kasih Sa. Izin Pak, kami akan materi untuk kelompok 2 terkait dengan electricity pressure dalam kalkulasi sistem hydraulic sprinkler. Iya, bagaimana kita tahu bahwa perhitungan hidrolik merupakan komponen penting dalam perancangan dan pemasangan sistem sprinkler otomatis yang efektif. Perhitungan ini membantu memastikan sistem sprinkler mampu mengalirkan aliran dan tekanan air yang diperlukan untuk memadamkan atau mengendalikan kebakaran. Dalam presentasi ini, kami akan mencoba mengeksplorasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi perhitungan hidrolik, termasuk di dalamnya baik itu velocity pressure, elevation losses, dan loop or grid configuration. Next. Ya, next. Ya, yang pertama terkait dengan velocity pressure, di mana nilai tekanan atau P ini dalam rumus aliran sprinkler dapat dianggap sebagai tekanan total atau disingkat dengan PT, dan juga tekanan normal untuk atau PN. Karena standar desain biasanya memperbolehkan penggunaan tekanan kecepatan sesuai dengan ketentuan perancangan. Tekanan total, tekanan normal, dan velocity pressure mempunyai hubungan seperti pada rumus berikut, di mana tekanan normal dapat dihitung dari tekanan total dikurangi dengan tekanan kecepatan, yang mana dapat diilustrasikan dalam gambar di bawah ini, di mana fluida yang mengalir di dalam pipa dengan kecepatan tertentu dapat tervisualisasikan atau terkontrol dengan dilihat pada pressure gauge yang menangkap aliran daripada fluida itu, kemudian menggerakkan skala yang ada pada pressure gauge dan memudahkan kita untuk mengontrol seberapa besar aliran yang ada dalam pipa tersebut. Next. Ya, saat menggunakan velocity pressure dalam perhitungan sistem sprinkler, penting untuk mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, kecepatan tekanan dapat secara signifikan mempengaruhi tekanan aktual yang bekerja pada aliran sprinkler, yang selanjutnya mempengaruhi aliran dari sprinkler tersebut. Hal ini menghasilkan aliran yang lebih sedikit daripada yang dihitung menggunakan rumus I sama dengan K kali P kali T pangkat 1/2. Yang kedua, mengabaikan tekanan kecepatan dapat menyebabkan desain yang lebih konservatif karena kebutuhan sistem yang dihitung. Aliran maupun tekanan dapat meningkat
ketika tekanan kecepatan tidak diperhitungkan. Next, Sa. Next. Udah di next, Bang. Iya, nge-lag gue. Ya, velocity pressure atau disingkat dengan PV yang dikurangi dengan tekanan total untuk menentukan tekanan normal, sebagaimana rumus yang pertama tadi, bahwa tekanan normal sama dengan tekanan total dikurang dengan velocity pressure. Kemudian selanjutnya ada pun rumus lainnya untuk mencari tekanan velocity pressure yang lainnya. Itu yang pertama, PV sama dengan V kuadrat per 2 kali G gravitasi dikali 0,433 pounds per square inch per feet, dan juga dapat dicari dengan PV sama dengan 0,001123 Q kuadrat per diameter pangkat 4, di mana I adalah aliran melalui pipa di lubang atau jalur cabangnya dalam dpm, dan juga D adalah diameter. Ya, selanjutnya kita akan melihat example atau contoh perhitungan daripada velocity pressure yang akan disampaikan oleh Bang Afdal. Bang Afdal. Oke, terima kasih Mas Steven udah memberikan penjelasan mengenai pengantar mengenai introduction atau kenapa kita butuh sprinkle, terutama di dalam gedung-gedung gitu ya. Nah, di sini saya coba memaparkan mengenai gimana sih menghitung dari velocity pressure sprinkle gitu. Nah, di sini ada contohnya, kita ngambil contoh 6 dari buku SPFE, di mana itu dijelaskan bahwa diketahui bahwa sebuah pipa yang dijadikan sebagai distribusi air pada sistem sprinkle itu memiliki diameter dalam 1,38 inci atau sebesar 35 mm, dan diketahui itu laju alirannya ini sekitar 100,2 liter per menit atau 6,6 galon per menit gitu. Dan yang diharapkan pada tekanan debit atau laju aliran pada laju minimum aliran pada sprinkler tersebut ada 25,2 GPM atau 95,2 liter per menit. Nah, di sini jadi bisa diperkirakan itu kalau 25,2 ditambah 26,6 itu sekitar 196,8 liter per menit. Dan kita mengambil faktor ini dari contoh example 4, kalau nggak salah example 4 pada buku SPFE itu sebesar 6. Dan di sini untuk pressure totalnya atau PT yang itu ada di example 6 itu sekitar 22,6 C. Nah, di sini kita menggunakan rumus karena kecepatan yang tadi sudah dijabarkan oleh Bang Steven, itu dengan rumus 0,001123 Q kuadrat per diameter pangkat 4. Nah, dari sini kita inputkan nilainya, itu untuk nilai Q-nya itu 52 dan diameternya itu 1,38. Nah, kita kalkulasikan itu dapat nilai tekanan kecepatan itu atau PV itu sekitar 0,8 C atau 0,06 bar. Nah, dari rumus dan kita inputkan, substitusikan ke rumus selanjutnya untuk menghitung nilai PN. Nah, di sini tidak PN sama dengan P total dikurang PV. Nah, 22,6 C dikurang 0,8 itu sekitar 21,8 C atau di 1,5 bar. Nah,
Dari sini kita dapat nilai PN dan kita substitusikan ke rumus untuk menghitung laju alirannya dengan menggunakan K faktor dari example 4 sebesar 5,6 dan kita kalkulasikan dengan nilai P akar 2 dan diperolehlah nilai Q-nya itu sekitar 26,1 GPM atau 98,7 liter per menit. Dari sini kita ketahui bahwa eh, pada ujung sprinkle atau yang pada akhir yang kita desain itu dengan laju aliran 25,2 ini eh, di diketahui ini memenuhi gitu 6,1 GPM dan total upstream dari laju aliran ini sekitar 51,3 GPM atau 194,2 liter per menit. Di sini eh, kalau dihitung dari nilai yang kita hitung pertama itu ya itu sekitar 196,8 liter per menit harapannya. Namun di sini kita peroleh 194,2 liter per menit. Nah, di sini terlihat bahwa eh, hasil estimasi dengan yang kita peroleh itu lebih rendah sebesar 0,5 galon per menit. Boleh next, Wah. Lalu mengenai elevation loss. Nah, mungkin kita bahas sedikit dulu mengenai elevation loss. Ini kan sebenarnya eh, dalam sistem pumping pasti ada elevasi-elevasi yang menyebabkan tekanan air atau laju aliran itu eh, mengalami kehilangan tekanan gitu. Nah, di sini biasanya variasi tekanan dalam fluida yang air yang diam, misalkan dari kita memakai sistem sprinkle wet pipe, berarti di sana di dalam distribusi pipanya itu ada dalam keadaan diam, fluidanya dalam keadaan diam. Dengan catatan pastinya itu massa jenis air dalam pipa tersebut adalah 1000 kilogram per meter kubik gitu. Dari sini jika kita eh, hubungkan, kita asumsikan misalkan kolom air setinggi 10 kaki atau 3,048 meter itu diperkirakan akan memberikan tekanan 4,33 C atau sekitar 0,299 bar. Nah, dari ini kita bakalan coba untuk menghitung eh, tekanan tambahannya itu. Jadi kira-kira dari tekanan ini itu kita perkirakan tekanan tambahan harus tersedia dalam pasokan air sistem dalam sistem sprinkler ini untuk untuk mencegah terjadinya kehilangan tekanan. Maka di situ karena pengaruhnya kehilangan tekanan ini pasti salah satunya adalah adanya gaya gravitasi. Dari sini itu kita kita kalkulasikan itu kira-kira itu tekanan hilangnya itu sekitar 0,433 C per kaki atau 0,099 bar per meter. Nah, di sini coba kita hitung kalau kita lihat dari example eh, example 9 pada buku SPFE, jika eh, dari tekanan minimal yang harus kita tambahkan dalam eh, sebuah sistem distribusi atau sistem wet pipe untuk sistem pre ini itu misalkan kita lokasikan itu misalkan diperkirakan itu lokasi itu di ketinggian 100 misalkan ketinggian 120 kaki atau 30,6 meter dari water tanknya. Nah, dari sini kita kalikan saja 120 dikali 0,433 C per feet, maka akan kita peroleh 52 C atau 3,62 bar tekanan tambahan untuk mengatasi kehilangan tekanan pada sistem ini. Oke, selanjutnya mungkin selanjutnya di mengenai akan dilanjutkan oleh Fandi. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai loop and grid. Ya, nih, dikarenakan pada sistem sprinkler tidak hanya terdiri dari satu pipa single, yang mana pada sistem sprinkler terdapat berbagai cabang dan juga loop. Maka penting untuk mengetahui karakteristik di setiap cabangnya. Dan untuk mengetahuinya itu bisa menggunakan
basic prinsip dari konservasi massa dan energi. Di mana menurut dari Hazen William, di mana tekanan di dalam satu sistem pipa yang bercabang, maka tekanan di pangkal dan di ujung dari percabang itu dianggap sama. Sehingga dari persamaan Hazen William dapat dilihat pada persamaan berikut ini, yang mana PF sama dengan L dikali 4,52 Q1, itu artinya di cabang 1, pangkat 1,85 dibagi Q1 pangkat 1,85 dikali D1 4,87. Nah, dikarenakan tekanan yang sama, ini berlaku juga untuk di cabang kedua. Tinggal variabel 1 diganti dengan variabel 2. Nah, untuk persamaan tekanan ini dapat disederhanakan, itu dengan mensubstitusikan FLC, di mana FLC itu merupakan L1 dikali 4,52 dibagi C1 pangkat 1,5 dikali D1 pangkat 4,87, sehingga didapat persamaan TF sama dengan FLC1 dikali Q1 pangkat 1,85 itu sama dengan FLC2 dikali Q2 pangkat 1,85. Sehingga untuk mengetahui debit itu baik di cabang 1 sama 2 dapat dilihat di persamaan berikut ini. Sehingga jika kita ingin mengetahui Q1 dapat menggunakan persamaan, yaitu Q1 sama dengan Q dibagi FLC1 per FLC2 pangkat 0,58 masuk. Next. Setelah kita mengetahui persamaan berikut dapat disimplifikasi. Nah, ini tergantung dari karakteristik dari percabangan yang baik itu seri dan paralel. Dan kalau untuk seri itu untuk mulai FLC tinggal ditambah, di mana FLC ekuivalen sama dengan FLC1 ditambah FLC2 dan sampai berikutnya sebanyak total dari pencabangannya. Sedangkan untuk persamaan paralel itu mesti persamaan sebagai berikut, itu seper FLC ekuivalen pangkat 0,54 sama dengan seper FLC1 pangkat 0,54 ditambah seper FLC2 pangkat 0,54 dan seterusnya. Nah, untuk yang multi loop itu pada umumnya itu menggunakan perhitungan aplikasi komputer. Dan untuk jika menggunakan atau hand calculation-nya itu bisa menggunakan Hardy-Cross method, yang mana itu akan dijelaskan pada berikutnya oleh Zawa. Baiklah. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Pandi. Jadi untuk menghitung loss, ya, tekanan loss, pressure loss dari suatu sistem pipa. Di sini untuk sprinkler gitu kan. Jadi kita harus menggunakan metode Hardy-Cross. Jadi metode Hardy-Cross ini tuh dipakai di komputer. Misal kita pakai PipeNet ya. Jadi kan PipeNet itu pakai rumusnya yang Hazen-William. Kita pilih Hazen-William. Nah, cara kerja si PipeNet itu kurang lebih sama seperti Hardy-Cross ini. Jadi terdapat 10 step yang akan dijelaskan melalui example nanti di akhir. Jadi langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi sirkuit loop-nya itu. Jadi kayak apakah ada panjangnya, kayak panjang pipanya, diameter. Terus kita juga harus mengurangi jumlah pipa yang mungkin paralel ternyata bisa jadi seri atau seri bisa jadi paralel. Jadi kita harus mengidentifikasi dari si suatu sistem itu yang seri yang mana aja, paralel yang mana aja gitu. Nah, terus yang kedua itu kita juga harus mengevaluasi ulang lagi parameternya. Jadi kayak kalau ada minor kecil, pressure loss kecil di suatu fitting, kan nggak lurus terus kan ya pipanya. Jadi ada fitting-fitting gitu. Kita harus hitung juga pipe length-nya. Jadi kalau fitting itu seberapa panjang kalau di panjang pipa. Kemudian dari situ kita masukkan untuk menghitung si FLC. Yang tadi FLC itu
yang L dikali 4,52 per C kali D. Kemudian kita harus ini kita tuh kayak kan kita belum tahu dari input dan outputnya itu di dalam si sistem sprinkler itu dibaginya berapa. Jadi kita asumsi sendiri dulu berapa jumlah aliran di suatu sistem. Dan step keempat itu untuk menghitung pressure head loss-nya karena friction PF menggunakan formula Hazen-Williams tadi. Step selanjutnya juga kita hitung apakah sudah benar atau enggaknya itu kita harus menghitung si DPF. Jadi itu DPF itu tuh jumlah perbedaan dari suatu loop dengan loop lain. Jadi jumlah maksimalnya itu 0,5 PSI atau sebesar 0,03 bar. Yang step selanjutnya, step ke-6. Jadi ketika jumlah dari loss-nya itu kurang kecil, kayak misalkan tadi minimal 0,5, misalnya 0,53 aja, berarti masih harus iterasi ulang. Step selanjutnya juga untuk bagaimana mengulang iterasinya, tahu dari mana kita harus menggantinya gitu. Berarti kita pakai koreksi ini, rumusnya adalah min DPF, min yang jumlah tadi itu 0,53 misal, per 1,5 sigma dari PF-nya itu sendiri per jumlah aliran yang input sama output. Misal 100, berarti Q-nya 100. Nah, setelah sudah dimasukin correction flow-nya itu, jadi kan yang asumsi tadi kita awal tuh berubah. Jadi ini kita hitung lagi, kayak ulang lagi dari step 5 dan step 9, ketika set yang baru tuh flow-nya sudah kayak misalnya 0,53, nah sekarang 0,52, oh berarti masih kurang kecil gitu kan. Jadi kita ulang lagi. Nah, setelah ternyata sudah kurang dari 0,5 untuk final check-nya gitu. Jadi kita harus menghitung satu-satu dari pressure loss dari rute misal loop 1 ke loop 2, apakah dari loop 1 itu sesuai dengan loop 2 seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ya kita langsung masuk ke example-nya. Nah, di sini ada gambar sistem yang sudah simplified. Ini nggak mungkin ada dalam kehidupan nyata karena ini terlalu mudah gitu. Jadi ini masih bisa kita lakukan perhitungan manual, tidak perlu komputer. Jadi untuk step pertamanya itu dari soal ini sudah diketahui total flow in-nya itu 100 GPM. Berarti output-nya juga harus 100 GPM. Nah, diketahui juga sudah pipe 1 FLC-nya itu 0,01, pipe 2 0,002, pipe 3 segini, pipe 4 segini, pipe 5 segini. Nah, ini kan kita belum tahu ya di tunggu pakai ini dulu. Nah, kita kan belum tahu di pipe 1, pipe 2 berapa, pipe 3 berapa, pipe 4 berapa, pipe 5 berapa gitu kan. Nah, ini kita asumsi sendiri. Contoh di step 3. Jadi step 3 itu kita asumsikan yang masuk di pipa 2 itu 60, terus yang ke bawah 55 ini 100. Kenapa bisa kayak gitu? Berarti kan yang 60 ke kanan, terus dikurang 5, jadi 55 yang di sini nih. Terus ke sininya 45. Nah, ini 100. Kayak gitu. Ini juga sama 60, dikurang 5 jadi 55, terus ini 45. Jadi ini asumsi awal. Nah, selanjutnya, step 3 seperti itu. Terus step 4-nya, ini adalah iterasi awalnya. Iterasi awal kita masukkan tadi nilainya. Di sini minus 40, ini 60, ini 5. Dapat FLC dari soal. Terus dihitung PF-nya pakai rumus yang tadi di step 8. Diketahui segini. Terus kita jumlahkan. Ini, 3,04. Terus yang loop 2 juga kita jumlahkan. Minus 2,98. Nah, kalau ditambah nih mereka berdua, masih lebih dari 0,5 PSI kan. Nah, berarti harus iterasi lagi. Bagaimana cara kita tahu untuk ngubah si jumlah key per pipe itu pakai rumus yang
dq sama dengan minus dpf per 1,85 dikali sigma ini. Nah, sigma pf per Q itu kita hitung. Ini kan ada pf-nya min 0,92 berarti kan. Terus dia dibagi Q dibagi Q yang minus 40 berapa? Nah, ini dapatnya segini 0,023. Lupa lagi pakai ini. Nah, jadi kan akhirnya ketahuan nih untuk loop 1 minus 16,4. Terus abis itu ditambah lagi Q tambah dq. Karena ini kan koreksinya kan. Oh, jadi ternyata tuh dari yang iterasi pertama nih nilai yang kita tentuin masih salah. Ini koreksinya segini, minus 16,4. Terus akhirnya ditambahin kan. Nah, udah ditambahin jadi min 56,4. Terus ini juga 60, terus dikurang 16,4 segini. Ini juga 5. Terus ini koreksinya segini, min 16. Jadi minus 11,4. Nah, hal yang sama juga berlaku di loop 2. Akhirnya kita iterasi lagi nih. Iterasi kedua, ternyata DPF-nya juga masih lebih besar dari 0,5. Ya, kalau udah lebih besar kayak gitu berarti iterasi lagi kan. Jadi yang tadi nih, yang tadi sudah diiterasi 56, 43, 11, 62, pas sudah di sini, ini yang sebelah sini udah masuk ke sini, ke situ, kita iterasi lagi, dapat lagi segini. Yang 54, 46, 20, 20, 64, 35. Nah, dilihat lagi. Akhirnya setelah kita iterasi ulang, iterasi ulang, nah, dapat nih kayak gini, minus 54, 46, 18, 18. Kita cek DPF-nya setelah ditambah, setelah ditambah, dia ternyata, sudah lebih kecil daripada 0,5. Berarti udah selesai. Sampai iterasi ke-3 aja. Dengan yang benar segini. Yang 46 di pipa 1 46, terus pipa 2 segini 54, 18,1. Yang corrected flows after second iteration, ternyata ini yang benar. Setelah tadi tuh yang, ini aja. Nah, habis itu step terakhir, step 10, kalkulasi total pressure loss-nya kita cek lagi kan, cek ulang yang terakhir. Biar tahu apakah benar dia sama. Siapa tahu beda kan, cuma 0,5 tapi ternyata loop 1 sama 2 beda. Ya udah akhirnya kita cek pipa 1 sama 5. Kenapa pipa 1 sama 5? Karena kan yang ini pipa 1 tuh yang ini nih ceritanya kayak loop 1 yang ini. Terus habis itu loop 2 pipa 2 sama 4 berarti kan yang 46 sama 64 kan. Karena koreksinya di sini kan istilahnya yang bikin gara-gara nih. Pas sudah dicek rumusnya ini FLC dikali Q ditambah FLC 2 dikali Q2 dapat akhirnya 4,6. Nah, di pipa 2 sama 4 yang ini nih 46 sama 64 sama ternyata 4,6 PSI juga. Jadi ternyata initial assumption-nya kan tadi kita 5 GPM di pipe 3. Di pipe 3 nih yang ini nih. Yang tadi awalnya kita 5 GPM doang kan. Ternyata tuh yang benar segini setelah melalui 2 sampai 3 iterasi tadi. Jadi cara menghitung secara manual, istilah prinsip kerja si Hazen-Williams di PipeNet tuh kayak gitu, menggunakan metode si Hardy-Cross ini. Oke. Terus jadi summary kesimpulan dari presentasi kita tentang ini yaitu tadi sudah berbicara tentang velocity pressure. Jadi biasanya kalau untuk menghitung kayak tekanan sprinkler gitu tuh ada yang nggak mengkonsiderasi tekanan velocity, tekanan kecepatan. Tapi kalau misalnya di-ignore, kayak kalau dibiarin aja, nggak dihitung nih velocity pressure-nya, nggak diperhitungkan, dia akan terjadi over design. Kayak tadi example yang udah dijelasin sama Bang Afdal. Awalnya cuma berapa tadi? 51,8 kalau nggak salah. Terus abis itu setelah dikonsiderasi si velocity-nya jadi 51,3. Berarti kan lumayan ya 0,5 GPM gitu bedanya. Terus elevation losses juga sama. Pressure itu kita harus ngitung elevation losses-nya. Karena kan kebeda ketinggian kayak semakin tinggi, berarti kan head loss-nya semakin besar ya. Jadi harus dihitung juga biar kita tuh mampu kayak ngedarin si airnya, mau airnya sampai ke lantai paling atas.
Dan yang terakhir untuk loops and grids, ini kan karena sistem itu nggak mungkin sesimpel yang tadi, jadi kita emang membutuhkan bantuan komputer, dan untuk single loop-nya ya harus kita hitung biar sama gitu, input sama output, sama kayak tadi kita cek ulang ternyata pipa 1 sama 4, sama pipa 2 sama 5 apakah benar sama. Jadi biar tidak ada sistem yang apa ya, kalau kayak gitu kurang gitu. Misalnya semua tuh sama, bekerja dengan baik kayak gitu intinya sih. Oke. Guys, cing. Baik, sekian mungkin itu aja dari kelompok kami. Terima kasih Bang Afdal, Bang Fandi, Bang Steven, Pasihan atas kalau udah dengerin, kalau udah nyimak. Baik, dadah. Sekian dari kelompok Dadah. kami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Jangan lupa like. Jangan lupa like dan subscribe. Like, comment, and Oh, boleh subscribe. komen. Lu yang komen ya, Bang. Senggol dong. Oke. Baik. Pak Syihan kalau nonton jangan lupa komen, Pak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Tunggu part wabarakatuh. berikutnya. Ya, Oke. rindu. Oh iya, Thank you, guys. masih ada lagi ya. Oke. Bye. Dan Stop recording ya.